Izinkan gue bertanya ya, Ndah. Setahu gue, CEO itu adalah pemimpin sebuah perusahaan. Dia yang bertugas untuk memastikan perusahaannya berjalan dengan baik dan benar. Dia yang mengatur semuanya, negosiasi, memastikan produk terpasarkan dengan baik dan benar, memastikan bahwa perusahaan maju, memastikan para karyawan tetap pada track-nya. Nah, kayaknya nggak ada deh CEO yang sibuk-sibuk live streaming jualan atau sibuk-sibuk selfie. Noh, CEO-nya Apple, apa iya dia live streaming jualan handphone? Lakinya Nikita Willy tuh udah jelas-jelas CEO-nya Bluebird. Kan dia nggak live streaming jualan taksi. Gimana? Reno Barak. Malahan yang ada bininya dibawa muter-muter jalan-jalan. Ini CEO macam apa? Gila-gila CEO deh. Kebanyakan nonton Dracin kayaknya. Canda Dracin. Oh iya, satu lagi tolong bilangin kepada PH lu, nggak ada yang namanya mantan ayah. Kok bisa anak tuh sampai masuk ke kamera live gitu loh? Nginjek-nginjek, aduh Tuhan, kasar banget ya. It's totally rude, you know. It's very very rude. Caranya itu loh, ada yang diminta, tapi galakan yang minta. Ngerti gak sih? Kan ada orang kalau minta itu kan baik-baik ya. Paham gak maksud gue? Orang itu kan kalau pengen sesuatu kan baik-baik ya. Bukannya kasar, bukan terus makin bikin ulah. Aneh gitu loh. Ini sifat apa ini? Bener banget sih Ruben takut anak-anaknya terinfluence ya dengan karakter orang-orang yang sangat tidak dewasa, sangat berlebihan. Geleh ngelihatnya tuh, geleh banget. Sumpah aneh banget, sumpah guys. Aduh, gue ngeliat kayak gini tuh apa sih ini? Gak ada batasan sedikit pun. Suami bukan, ya, anak orang, anak Ruben. Ngapain coba? Oh my God. Gimana nggak radang bapaknya ngeliat ini cuy? Hah? Tahu batasan lah ya. Jangan sampai bikin orang tuh muak semua. Apalagi memang ada yang masih mau diambil gitu loh. Masih ada yang mau diminta. Baik-baik lah orang minta. Kita aja sama bapak kita zaman dulu minta uang jajan, cabutin dulu uban papa ya. Kayak gitu. Kita zaman dulu cabutin ya uban papa, satu uban berapa? Lah ini malah lakinya nyabutin ubannya. Ini kenapa? Iya sayang. Hah? Oke sayang. Itu anak orang kok kamu suruh pijit gitu ya. Jadi mantan istri sama pacar barunya ini kok bisa seperti itu ya. Anak orang ya, bapaknya aja nggak pernah gituin anaknya kan. Kok bisa dia suruh anak orang itu pijit gitu? Katanya orang kaya, kenapa nggak beli kursi pijit aja? Terus hati-hati ya. Itu anak kan masih kecil gitu. Jangan seakan-akan ya diduga dieksploitasi gitu kan. Dipergunakan untuk hal-hal untuk mencari keuntungan atau mencari uang gitu dari anak itu. Aku bisa pastikan ini, meskipun aku nggak tahu juga ya, tapi aku bisa pastikan. Perasaanku aja, bapaknya kalau lihat video itu pasti nangis. Hati bapaknya pasti ngomong begini-gini. Ya Allah gitu kan. Aku ini mati-matian ya, keluarin uang buat anak gitu. Biar anakku itu tenang, nyaman, bahagia. Kok sekarang anakku disuruh seperti itu dan dijadikan tukang pijit gitu. Bisa nggak kalau lagi bucin itu bucin aja gitu, bucin yang biasa-biasa aja gitu, ya. Bucin yang biasa-biasa aja gitu. Jangan anak juga ikut dilibatkan dalam hal-hal yang seperti itu gitu. Terlalu sayang sama pacar barunya sehingga anaknya disuruh mijitin gitu. Atau biar dapat engagement atau gimana, atau penjualannya laris manis apa gimana. Yang salah dengan omongan Sarweda karena ngomongin Cong? Hah? Ada yang salah? Enggak kan? Tapi kenapa netizen menghujat dia? Hah? Kemarin-kemarin kalian paling lantang menghujat dan paling anti sama cowok yang dibilang tulang lunak lah, boti lah, cong lah, makiannya sampai ke langit. Tapi giliran mantan istri belak-belakan ngebuka fakta soal mantan suaminya sendiri, seketika netizen amnesia. Tiba-tiba berubah jadi pahlawan kesiangan yang membela si cong, ya kan? Abang, udah gede kan abang kan? Masa nggak bisa bedain yang mana salah, yang mana yang benar? Masih nanya salahnya di mana? Masa perlu gue yang jelasin? Ya jelas salah. Kenapa? Lu mau tahu salahnya di mana nih? Gue kasih tau, dengerin baik-baik ya. Masalahnya yang ngatain Cong itu ya seorang mantan istri yang benar-benar udah dikasih segalanya. Ngerti kagak lo? Hah? Terus bongkar fakta. Apanya? Apanya yang dibongkar fakta? Itu bukan ngebongkar. Kalau masalah dia ya atau dia ngondek, itu udah dari dulu sebelum dia Mrs. Sarwenda ya. Sebelum dia nikah sama mantan bininya ini, itu semua orang seluruh Indonesia udah pada tahu. Jadi itu bukan bongkar fakta namanya. Lu ngerti kagak konsepnya? Lu ngerti kagak maksudnya bongkar fakta tuh bongkar fakta yang mana? Kalau soal Cong-Cong itu bukan bongkar fakta bang, semua orang udah tahu, satu Indonesia udah pada tahu. Masa lu nggak bisa bedain yang namanya bongkar fakta dan yang namanya orang ngata-ngatain, menghina, merendahkan? Masa lu nggak bisa bedain bang? Emosi gue si Parjo ini bener-bener yang gak heran ya, mungkin sefrekuensi
nggak bisa bedain yang mana yang salah yang mana yang benar. Terus pakai bilang netizen itu haus drama. Emang lu kagak? Lu juga haus drama. Kalau lu nggak haus drama, lu ngapain bikin VT soal ini? Lu juga haus drama, Bang. Lu juga munafik. Udah, kita semua munafik. Gue juga munafik. Gue juga haus drama. Udah. Kalau emang lu nggak suka sama si Rubennya, ya udah lu bikin VT soal si Ruben aja. Ngapain netizen? Nih gue kasih tahu ya, netizen rame-rame menghujat Sarwenda. Kenapa? Karena itu udah bukan urusan pribadi. Kenapa gue bilang bukan urusan pribadi? Karena dia ngatain itu di live, yang dimana semua orang bisa lihat, yang dimana semua orang itu bisa denger. Ngerti kagak? Ya, jadi kalau dia ngomong di live, itu ya udah. Netizen berhak mengomentari apa yang dia lakukan di sosmed. Soal pernyataan dari Loli terkait CEO itu kerjanya apa? Bukan live dari pagi sampai malam. Kemarin juga sudah ada yang bahas bahwa CEO itu ada di belakang layar sebagai mastermind. CEO itu jadi pemimpin tertinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan arah, strategi, dan keberhasilan suatu perusahaan. Kan hal itu yang kemarin disampaikan oleh adik pacar S. Dan tentunya buat kedepannya kita akan selalu harus ekspansi terus. Dan tentunya of course untuk selalu inovasi, selalu growing as a team, as a brand, as a company. Dan pastinya kita akan menjadi a global household brand all around the world. Kenapa dia menyampaikan statement itu? Karena memang dialah CEO yang sebenarnya dari produk tersebut. Dan ada rekam jejak yang diambil dari channel YouTube Cumi Cumi. Dikulik habis-habisan oleh netizen terkait rekam jejak rumah lama orang tua SW. Kata mereka, jauh sekali perbedaannya dengan kondisi rumah SW saat ini. Dan begitu pun dengan orang tuanya. Dan momen ini terjadi pada Hari Raya Imlek. Yang mana di momen itu, Ruben dan Sarwenda memberikan hadiah sebuah mobil kepada orang tua Sarwenda. Dan di sini netizen menilai begitu besar dampak dari Ruben Onsu terhadap Sarwenda. Bagaimana bisa semua kebaikan, pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Ruben Onsu dilupakan begitu saja. Balasannya malah ucapan-ucapan yang tidak pantas yang diduga telah dilakukan oleh SW. Ngeri-ngeri sedap kalau berhadapan dengan netizen. Jangan sampai kamu punya aib, kamu punya rekam jejak yang bisa dijadikan bahan untuk menyerang Anda. Seperti yang terjadi kepada SW saat ini. Lihat itu rumahmu dulu kayak gimana. Anda itu seperti kacang lupa kulit. Rumah Sarwenda di daerah Bojong Indah, Cengkareng. Betul kok itu rumahnya. Ada yang meyakinkan netizen bahwa itu memang betul rumah orang tua dari Sarwenda. Coba kemarin, tidak ada kata-kata kasar yang terucap dari mulut SW. Tidak ada perkataan yang dinilai terlalu sombong. Rekam jejak seperti ini tidak akan ada di feed sosial media kalian. Gak akan ada. Gara-gara dua hal itu yang membuat SW ini jadi bulan-bulanan netizen. Padahal beliau ini sudah menyampaikan permintaan maaf. Tetap saja ada yang dikritik oleh netizen. Terkait Ruben Onsu yang disebut cong-cong oleh sosok SW, tetangga rumahnya mereka sampai ikutan speak up loh. Lagi rame soal Ruben yang dibilang cangcong sama mantan istrinya. Gue jadi ingat dulu pas Sarwenda awal-awal hamil anak pertama, villa gue sebelahan sama mereka. Gue bener-bener lihat gimana Ruben menjaga banget si S. Sikapnya itu bener-bener laki banget. Dan dia nggak cangcong gue lihat. Dan beberapa kali interaksi sama dia. Malah saat itu gue sebel lihat si S yang katanya sombong. Senyum saja kagak. Apalagi bertegur sapa ya. Padahal bokapnya Ruben dan bokapnya S baik ramah pol sampai sering nyamperin bokap gue di gazebo villa untuk ngobrol-ngobrol. Ngelihat Ruben gandeng tangan si S, ngangkat kursi supaya S bisa duduk di dekat pantai, ngelus-ngelus, pijitin si S pas lagi duduk-duduk, dijelaskan sampai si detail itu loh. Ngambilin nyiapin makanan si S, saat itu lagi malam tahun baru. Pokoknya si Ruben itu selalu di sebelah si S dan benar-benar kayak siap siaga, yang laki banget gitu. Jadi Ruben Onsu itu nggak cangcong. Terlepas dia benar cangcong apa bukan tugas kita untuk menghakimi. Gue sih cuman share pengalaman pas ngelihat dan interaksi sama dia. Bahkan gestur tangannya aja biasa aja gitu, nggak melambai yang gimana-gimana seperti yang ditampilkan di TV. Ingat guys, di TV itu mereka memang dituntut untuk berperilaku seperti itu. Tuntutan pekerjaan dan mereka harus profesional dalam hal itu.
Sebelumnya ada teman sekolah yang ngaku-ngaku pernah menjadi korban bulian dari adik SW. Kemudian ada juga dugaan teman sekolah dari SW yang membongkar dugaan attitude dari SW, dan sekarang ada tetangga rumahnya ikutan speak up. Kira-kira nanti siapa lagi yang ikut speak up terkait kasus ini?